Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب والله عنده حسن المآب. أيها الحاضرين والحاضرات إخوة الإسلام رحمني الله وإياكم جميعا. Ummahati fillah wa akhwati fillah, wabil khusus kepada sahibul bait, yakni yang Soeharti beserta keluarga. Alhamdulillah, yang pertama dan utama di kesempatan yang penuh dengan barokah ini, di waktu yang barokah, di amal yang barokah, dan insya Allah di tempat yang barokah, kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala semata karena masih diberi kesempatan oleh Allah Jalla wa'ala berada di dalam amal kebaikan, yang kita berharap amal kebaikan ini kelak menjadi penyelamat kita di yaumul akhir, menjadi amal yang akan menaikkan derajat kita menjadi hamba yang bertakwa, dan semoga menjadi hamba-hamba yang memiliki akhlakul karimah. Amin Allahumma amin. Kita bersyukur kepada Allah di kesempatan akhir bulan ini ya, Sabtu pekan terakhir di bulan ini, kita diperjumpakan kembali dalam amalia rutiniah kita ya, fi kulli syahr, dalam setiap bulan 2 kali berjumpa dengan kami, dan 2 kalinya itu setiap pekannya dengan ustadz yang lain. Semoga amal-amal ini termasuk yang dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innal a'mala ahabba ilallah madama minha wa in qalla, atau kama qala Rasulullah sallam. Nabi bersabda, innal a'mala ahabba ilallah, sesungguhnya amal yang paling dicintai oleh Allah adalah madama minha wa in qalla, yang dikerjakan secara rutin walaupun sedikit. Yang kita pelajari itu nggak banyak jemaah, paling 1 hadis, 2 hadis, ayatnya sekian. Tapi kalau ini kita rutin mengamalkannya karena Allah, kita jaga niatnya, kita jaga tujuannya, dan bertambah keimanan kita serta berusaha mengamalkannya, insya Allah Ta'ala ini termasuk amal yang diridhoi dan dicintai oleh Allah. Amin Allahumma amin. Bahkan ada yang baru datang, saya datang, duduk langsung tidur, itu insya Allah juga termasuk amal yang dicintai, gitu ya. Maka alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Jalla wa ala di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah bukakan hati kita, diberi kemudahan untuk memahaminya. Yang lembut semoga, yang keras semoga hatinya dilembutkan, yang lembut semoga digerakkan terus melakukan amal solih, dan semoga kita diberi istiqomah. Amin Allahumma amin. Bu, sebelum kita lanjutkan bab zuhud dan wara ini, ada 2 hal yang ingin kami sampaikan. 2 hal ini yang pernah kita bahas di awal-awal Kitabul Jami'. Saya pernah membahas sesungguhnya Allah itu menyukai orang yang bersin dan tidak suka atau benci dengan orang yang nguap. Ya, jadi jangan sampai ini terjadi ya. Bersin senang itu Allah suka. Tapi kalau nguap itu Allah nggak suka. Maka ketika Anda nguap, tolong ditutup mulutnya. Dan kemudian tolong dijaga itu ya. Ini penting sekali karena kalau nguap itu satu di antara jalannya syaitan untuk masuk ke diri kita. Makanya kalau mau tidak nguap, baca doa. Bismika Allahumma astagfirullah. Ya. Itu ya Bu ya. Baik. Hari ini kita akan melanjutkan apa yang disampaikan tadi moderator kita Mbak Ani. Yakni kita akan lanjutkan membahas bab zuhud dan wara. Kalau saya minum, minumannya nggak usah didelok ya. Ini khusus saya soalnya. Bismillah. Allah enaknya. Oh enak ya Masya Allah. Baik. Hari ini kita akan bahas hadis yang kedua di dalam bab zuhud dan wara, yang kita kasih judul budak dunia.
Kita akan bahas hadis yang kedua. Judul Budak Dunia. Nggak bisa budak dunia Ustaz, nanti kita akan bahas. Sebelum kita mempelajari yakni makna dari hadis-hadis tersebut, sebelum kita pelajari apa itu hadis, bunyi hadis ini apa maknanya, gitu ya. Dan apa sih yang dimaksud dengan larangan-larangan itu sampai Nabi tadi mengancam, diterjemahkan tadi sama Mbak Ani ya, ta'isa abdad dinar gitu ya. Ta'isa abdud dinar, yakni celakalah hamba dinar. Nah, sebelum kita membahas ta'isa itu apa, kita akan kupas dulu apa makna itu abdun. Ya, abdu atau abada itu kan berasal dari kata abdun. Abdun itu atau abada ya'budu. Itu kalimat dasarnya itu. Artinya menyembah, mengabdi, memuja. Jadi kalau kita membahas ini budak, budak ini kan bahasa Arab itu bisa abada, ya'budu, abdan boleh. Bisa kita ambil kata misalnya gini. Abdun. Ini artinya menyembah, bisa memuja. Oh, ya. Bahkan sampai bisa diterjemahkan juga itu kalau bahasa Jono mengabdi, abdi dalam kan nggih? Atau mengabdi. Jadi kita akan bahas budak itu apa nih budak ya? Kan sama dengan budak. Paham ini Bu? Bu, jemaah paham? Nah, jadi budak atau abdun bahasa Arabnya dalam kamus itu maknanya menyembah, memuja atau mengabdi, beribadah. Sedangkan dunia ini adalah makhluk Allah. Paham ya? Dunia adalah makhluk. Dunia ini kan makhluk. Dia merupakan makhluk Allah. Dunia ini kan makhluk. Tempat tinggalnya manusia. Tempat tinggalnya hamba-hamba Allah. Tempat tinggal anak Adam. Adam dan keturunannya. Kan begitu. Jadi kita akan kupas dulu nih. Kenapa kita kasih nama budak dunia? Ya karena nanti ada kalimat yang tadi dibacakan oleh Mbak Ani tadi. Bunyinya ta'isa abdud dinar. Celakalah hamba dinar. Hamba itu maknanya adalah budak. Maka saya singkat karena itu enggak hanya bicaranya dinar, bicara banyak hal di dalam hadis itu. Maka kita kasih judul kesimpulannya budak dunia. Sedangkan budak itu maknanya menyembah, memuja atau mengabdi. Nah, sedang dunia itu maknanya kan makhluk Allah. Dunia ini makhluk Allah enggak? Yang dipersiapkan Allah sebagai tempat tinggal Nabi Adam dan anak keturunannya. Lah, masalahnya dari pengertiannya aja, dari definisinya aja udah jelas gitu. Bahwasanya dunia beserta isinya adalah makhluk Allah. Kok disembah, kok dipuja, kok mengabdi itu. Ini kan berarti ada kekeliruan yang besar. Dan kita nggak mau menafikan ya jemaah bahwasanya kita ini dulu ya demikian, bahkan sebagian kita pun mungkin masih seperti itu hari ini. Paham maksud saya? Paham ya? Dulu sebelum diberi hidayah, apa yang dicari-cari, apa yang dipuja-puja. Kan begitu. Maka pantaskah seorang yang dia beriman kepada Allah, bahkan mau dinaikkan derajat menjadi hamba yang bertakwa, pantaskah seseorang yang mau hatinya bersih, pantaskah seseorang yang hatinya itu memiliki zuhud dan wara, ketika jiwanya, perbuatannya itu memuja dan memuji, bahkan mengabdi kepada dunia, pantaskah? Kan pertanyaan itu. Kita belum bicara apa ya efek dari dia menghamba, belum. Kita baru berbicara pantas nggak sih orang mukmin jadi hamba dunia? Pantas nggak seorang mukmin itu memuja memuji dunia?
Itu kan jadi pertanyaan dahulu. Maka kenapa kita kupas dari sisi apa? Dari sisi apa jemaah? Dari sisi ini dulu tuh judulnya budak dunia. Paham ya? Paham? Nah, sekarang kita akan berbicara kalau kalau abdun atau ibadah itu kan menyembah, memuja atau mengabdi itu kan bahasa dari kata abada ya'budu itu dan seterusnya abedan kan itu. Intinya adalah hamba dan seterusnya. Nah, sebelum kita lanjutkan hadis ini, kita akan bedah dulu. Dunia itu dibicarakan Allah Ta'ala itu seberapa banyak dan sejauh apa sih Allah membicarakan dunia ini? Ibu-ibu, Mbak, masih di sini semuanya? Ono yang delokin aku tatapannya kosong. Istighfar itu. Itu ngaji tenanan apa ora? Jadi jamaah yang melakukan Allah kita akan lihat di Al-Qur'anul Karim ada berapa sih firman Allah Ta'ala. Kalau kita berbicara menghamba gitu ya. Kalau kita ini dulu misalnya. Kalau kita berbicara abdul. Maka dalilnya yang menjadi sumber kita menyembah, memuja atau mengabdi itu kan jelas. Di ayat yang kelima itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Surat apa? Al-Fatihah. Kan jelas itu ya. Quran surah Al-Fatihah. Ini kan udah pernah kita bahas nih. Kalau nggak salah sih. Berbunyi iyyaka na'budu. Kan di sini ayatnya. Nah, iyyaka na'budu. Hanya kepada Engkau lah kami menghamba, menyembah, memuja dan memuji. Berarti kalimat abdun atau abada ya'budu, abdan dan seterusnya. Ini di dalil Qur'annya diambil dari surah Al-Fatihah ayat kelima. Paham ya? Mudah-mudahan mic ini bisa apa namanya dinyalakan supaya saya bisa megang dua spidol. Paham ini jamaah? Paham ya? Ini kita berbicara dalil hamba. Berarti dalilnya jelas. Hanya kepada Allah ini adalah Allah Ta'ala. Na'budu di sini adalah manusia dan jin, makhluk. Na'budunya jelas adalah ibadah, menghamba, menyembah, beribadah. Jelas kok dalil mengatakan harusnya manusia itu makhluk itu beribadahnya hanya kepada siapa? Allah kan begitu. Tapi di sini kok hadisnya abdud dinar gitu. Hamba dinar. Jadi kan dia menghamba seakan-akan kepada dunia ini. Paham ya? Nah, ini udah clear nih kita. Sekarang kita akan bahas masalah dunia. Bagaimana Allah membicarakan dunia di dalam Al-Quranul Karim? Apakah Allah pernah memuja dan memuji dunia? Apakah Allah Ta'ala pernah membanggakan dunia? Apakah Allah Jalla wa'ala itu pernah yakni mengaitkan dunia dengan ketakwaan seseorang? Atau bahkankah apakah Allah Ta'ala itu pernah menghinakan dunia? Nah, ini kita akan kupas pembahasan. Mau nggak Bu? Mau tidak? Baik. Bisa? Ini kok tambah kencang Mbak suaranya. Oke. Kita akan bicara dunia dulu. Kalau kita berbicara dunia, di dalam Quran itu banyak sekali dalil yang membicarakan tentang dunia. Tapi apakah dunia pernah Allah Ta'ala puja dan puji? Nah, ini harus kita bahas. Kita ambil dulu misalkan beberapa firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quranul Karim. Gimana Pak? Sudah? Ini kok semakin saya dekatkan nanti malah enggak bagus. Agak jauh ya. Misalkan kita ambil firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim yang ini ada banyak dalil saya coba pilih dulu. Tadi malam saya sudah murojaah dan tadi pagi juga coba. Tadi malam tuh sampai jam sekian saya murojaah, saya buka-buka tafsir yang lain supaya materi kita ini tidak sesederhana yang kita pelajari gitu. Ternyata dunia ini demikian. Baik, misalnya kita buka surah Al-Imran misalnya.
Misalnya buka surah Ali Imran, ya, di dalam surah Ali Imran ayat 185. Di sana Allah Ta'ala telah menerangkan tentang dunia. Di ujung surah Ali Imran ayat 185. Surah apa? Ali Imran ayat 185. Allah Ta'ala mengatakan wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia itu illa melainkan mata'un, kesenangan, al-ghurur dan tipu daya. Jadi Allah memberikan informasi dalam ayat ini, dunia ini gimana Bu jemaah? Mata'ul ghurur, tempat bersenang-senang dan dagelan. Jadi dunia ini di ayat ini berbunyi apa? Dunia itu dagelan. Yang enak bahasa Jawa gimana? Dagelan. Dan disebut tempat bersenang-senang dan dagelan. Dauguru, iya. Tempat bersenang-senang dan dagelan tok. Sendau gurau. Kan kepanjangan sendau gurau. Wong Jawa yang dagelan. Itu dunia itu tempatnya dagelan. Jadi kalau tahu kehidupan dunia tempat kita senang-senang, tempat manusia senang-senang sendau gurau, sehingga manusia itu harusnya nggak boleh baper terhadap dunia. Bila soal Alhamdulillah. Jadi kalau misalkan ada manusia paham tentang dunia ini adalah mata ul hurur, tempat bersenang-senang dan sendau gurau, lalu dia baper, ya salah. Dunia ini tempat dolanan tok, dolan dagel, dolanan dan dagelan. Ini dunia. Wis ngaji, udah ngaji loh, iso baperan terhadap dunia kan aneh itu. Dan ini cenderung terjadi pada kaum kaum apa? Kaum apa Bu? Ngaku. Ya kan? Betul apa enggak? Iya jelas itu. Wes ngaku aja kan ngaku enak malah. Daripada pura-pura ndak tahu gitu. Wongnya teko, teko. Kemudian dunia ini diceritakan Allah Ta'ala juga dalam surah yang sama. Tadi saya baca di Muqaddimah, surah Ali Imran ayat 14. Jadi kenapa saya pilih ayat ini dulu? Biar kita paham, oh memang karakternya dunia itu tempat bersenang-senang dan sendau gurau. Paham ya Bu? Dolanan dan dagelan. Ini karakternya dunia. Itu sudah dolanan dan dagelan. Tapi Allah Ta'ala menjadikan dunia tempat kita nih dagel, dolan dan dagel nih Bu, malah disenangi gitu. Kok malah disenangi? Maka Allah berkata di awal kajian tadi saya tulis itu surahnya. Surah Al Imran, saya baca tadi dalilnya. Ayat 145. Ayat berapa? Salah. Ayat 14. Foto ini. Kita dibaca ayat 14 itu. Lembar sebelah kanan sepertiga yang tengah ke bawah itu. Allah mengatakan zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati. Dijadikan bagi manusia itu tampak indah. Hubbus syahawat, kecintaannya, kecenderungannya memenuhi nafsunya. Pertama, minan nisa, lawan jenis bagi laki-laki, perempuan bagi perempuan, laki-laki. Wal banin, anak-anak, wal qanatiril muqantarah, harta kekayaan yang melimpah ruah. Inilah dunia. Jadi karakter dunia itu Allah Ta'ala jadikan tuh memang hubbus syahawat. Apa tuh hubbus syahawat?
Syahwatnya senang itu. Kecenderungan, 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 kecen, ya ngono lah, kecenderungan terhadap nafsunya, nafsu dunia. Kecenderungan terhadap nafsu dunia. Jelas itu. Allah katakan nafsu dunia itu ada tiga secara umum. Lawan jenis, anak-anak, sama harta benda. Bahkan yang harta benda itu didetailkan Allah Ta'ala jelas itu. Pertama apa? Wal banin. Harta dunia dan minad dhahabi wal fiddah. Tadi ada lawan jenis, anak-anak. Wal qanatiril muqantarati. Itu didetailkan Allah apa tuh harta benda yang banyak itu? Adalah wal qanat minad dhahab. Emas. Wal fiddah. Perak. Wal khailil musawwamati. Kendaraan yang bagus. Wal an'ami. Apa itu wal an'ami di situ? Binatang ternak. Wal harf. Ladang. Kebun yang akeh. Kalau ada manusia saya nggak suka, bohong itu. Siapa yang nggak senang itu dikasih harta yang banyak? Senang nggak, Bu? Duit emas yang akeh senang bukan? Senang toh? Apalagi masnya neng omah toh, masnya jenengan dulu. Pahami maksudnya? Jadi semua orang itu pasti senang dikasih dunia itu senang, dikasih pasangan senang, dikasih anak senang, dikasih harta benda yang banyak senang. Saking banyaknya emasnya itu mungkin sehari-hari dipakai 1 kilo tiap hari. Ono ora pakai itu kemaru tenan ini. Wong sugih tenanan nggak mungkin pakai menggunakan emas sampai 1 kilo. Wongnya teko ora angel kuwi. Mosok emas 1 kilo, jangan 1 kilo, setengah kilo wis ora mbuis belas nih ya. Wis. Itu rak mbuis ku bahasa Jawa nggak ya Mudi? Bahasa Semarangan ya? Rak mbuis tenan. Mosok pakai perhiasan setengah kilo. Jelas ayat itu Allah mengatakan memang manusia ini dijadikan Allah Ta'ala itu tatapannya, pandangannya itu cenderung kepada syahwatnya. Apa aja yang diinginkan tadi? Wanita-wanita, lawan jenis, anak-anak, harta yang banyak tadi, jenis emas, perak, kendaraan yang bagus, ya, binatang ternak dan rumah tanah yang banyak, masya Allah. Siapa yang nggak suka jamaah dikasih kendaraan yang bagus? Pengen enggak? Rumahnya kayak pengen enggak? Tanahnya kayak pengen enggak? Anaknya banyak. Nah nih, kalau anak banyak, mingkem loh. Apik tat, ngono ya. Tapi jenengan nggak boleh pengen bojo sing akeh, jenengan nggak boleh itu. Bojo si juai, ya. Kecuali kalau mau nikah lagi. Yang yang sudah sendiri, jangan sudah nikah malah nikah meneh. Poliandri barang, nggak boleh ya. Maka jelas di sini karakter dunia itu banyak disebutkan oleh Allah Taala tentang masalah dunia banyak. Tapi satu pun tidak ada di dalam Al-Quran Al-Karim bahkan hadis Nabi SAW Allah memuja dan memuji dunia itu nggak akan pernah kita temukan dalam Al-Quran. Nggak pernah Allah memuja dan memuji dunia itu nggak akan pernah ada aja. Jadi kalau misalkan hari ini ada orang muja-muji dunia yang dia miliki ini kan aneh. Wong Allah aja nggak pernah memuja-muji dunia kok. Allah nggak pernah memuja-muji dunia. Paham Ibu? Jamaah paham? Nggak pernah. Dalam hadis juga Allah nggak pernah. Bahkan nanti kita akan temukan satu hadis Allah mencela dunia melalui sabda Nabi Muhammad SAW. Allah mencela dunia bahkan. Nggak pernah memuji dunia. Tapi dunia yang kita tempati ini bisa menjadi sarana kita mendapatkan kebaikan dalam kehidupan akhirat kelak. Dan itu doanya sering Ibu minta, sering kita panjatkan, ya, sering kita minta sama Allah Ta'ala. Bahkan dunia ini bisa menjadi sarana kita agar Allah Ta'ala mengembalikan kita ke kampung halaman kita, yakni syurga. Dengan doa yang ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 201 itu. Yang ayat ini diturunkan untuk membenahi apa yang diminta orang-orang kafir Quraisy ketika tawaf di samping Ka'bah. Jadi dalil ini sebenarnya doa yang diturunkan untuk orang yang sedang tawaf di samping Ka'bah antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad yang berbunyi Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzabannar. Ojo ngelamun toh Bu. Manusia yang lu intian. Woi delananya aku yang mataku delok barangnya.
Oh yo iso ya, nggak usah disebut tuh ya. Oh no ya. Itu memang takdir, berarti ustadznya sayang, Mas. Minum, Bu. Surat apa tadi? Ayat berapa? Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kan jelas itu. Dan di antara orang-orang beriman itu ada di antara mereka yang berdoa ketika mereka di samping Ka'bahnya. Ini kan dalil turun tentang masalah doa-doa yang dibaca di samping Ka'bah oleh kafir Quraisy yang salah cara berdoanya. Yang orang-orang kafir Quraisy itu di ayat 200-nya itu malah berdoa begini nih. Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Itu yang diminta orang-orang kafir Quraisy itu. Jadi di samping Ka'bah, orang-orang yang salah beribadah doanya begini. Ya Rabb kami atina fid dunya. Datangkan di dunia ini kebaikan bagi diri kami. Beri kami dunia. Wa ma lahu fil akhirah. Tapi mereka tidak pernah meminta bagian akhirat. Gak pernah. Ya Allah Ta'ala telah khalaq ciptakan. Lalu turun ayat ini, ayat 201. Salah itu. Ini juga kalau saya ngisi manasik haji dan umroh ibu-ibu. Saya pasti ingatkan. Saya pasti ingatkan. Jamaah, kalau sudah di samping Ka'bah sampai di rumah Allah, tuh yuk jangan minta dunia. Kayak kita ini nggak percaya dan tidak yakin saja sama Gusti Allah. Bahwasanya takdir rizki kita ini sudah ditakar sama Allah persis. Betul apa tidak? Masa di samping Ka'bah jalur dunia. Ya Allah, utangku akeh. Ngapain? Ya Allah, loro ati ngono. Ya Allah, daganganku gen laris ngono. Ngapain jaluk di situ? Kalau kita udah sampai di situ, itu udah berarti Allah Ta'ala mengarahkan kita, udah mintanya adalah kebaikan akhirat lebih banyak. Minimal dalam kalimat ini. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Rabb kami berikan kebaikan dalam kehidupan dunia. Kehidupan dunia baik apa ya? Kebaikan dalam di atas hidayah, di atas ilmu, memahami ilmu dan agama sebagaimana pemahaman salafus salih, orang-orang salih terdahulu yang selalu beristinbat kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Itu yang diminta. Kalau kebaikan dunia berarti di atas hidayah, di atas sunnah, diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Itu yang diminta. Wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan di akhirat. Apa kebaikan di akhirat? Supaya semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Ta'ala, dimasukkan dalam surganya Allah tanpa hisab, tanpa adab. Wa qina adzabannar, dan kita berlindung dari adab neraka. Itu loh Bu maksudnya. Berarti kan jelas dunia dalam surah Al-Baqarah di sini. Yang tidur silakan tidur ya pokoknya. Al-Baqarah di sini ayat berapa? 201. Di sini jelas bahwasannya dunia itu adalah sebagai fasilitas, wasilah atau media atau fasilitas untuk mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan Ta'ala, rahmat Allah dan ampunannya lah, supaya masuk surga. Jadi jelas kalau kita bicara dunia di sini, yaitu karakternya. Bahkan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dunia ini juga dijadikan Allah taala bagi orang kafir untuk menghina orang beriman. Nanti ada kaitan dengan orang-orang Yahudi. Ya. Sudah dicatat sudah? Kita bicara dulu Abdud Dinar dulu ya, Abdud Dunia. Hamba dunia. Baik, kita akan baca lagi karena dalil tentang masalah dunia ini banyak. Saya akan pilih beberapa dalilnya. Salah satunya adalah misalkan surah Al-Baqarah 212. Ya di sana Allah Ta'ala menjadikan dunia ini memang ya indah bagi orang kafir. Dan jadi bahan untuk ngenyek orang muslim. Dan itu sudah terbukti. Orang yang terdepan, kelompok yang terdepan menghina orang beriman adalah orang-orang Yahudi Bani Israel. Jelas itu sudah. Bahkan Nasrani aja mereka anggap rendah. Coba itu, lewat gereja diludahi. Itu dari dulu. Gereja Katolik Ortodok
tertua, terbesar nomor 3 di dunia. Dibom tuh sama Bani Israel, sama Yahudi. Kemarin itu. Rumah sakit yang dibom itu di rudal itu juga rumah sakitnya Vatikan punya. Mana suara mereka? Yang membela siapa? Muslim atau mereka? Muslim. Tapi coba negara-negara mereka itu malah mendukung itu Bani Israel sama Yahudi itu. Kan aneh itu. Udah gerejanya dibom, rumah sakit yang dibangun Vatikan dibom. Mana suara Paus Paulus, saya mau tanya? Mana suaranya? Kok belum dengar saya? Apa takut sama Yahudi? Ya coba, yang sibuk siapa yang menolong? Kaum muslimin itu yang ada di Palestina itu. Kalau memang orang muslim ini radikal, kenapa tuh orang-orang Katolik Ortodok itu di Palestina itu dijaga sama Allah? Melalui kaum muslimin, ya kan? Ada rumah ibadahnya dijaga, rumah sakitnya berdiri ya dijaga. Yang jaga siapa? Oh, Palestina banyak muslimnya. Malah dibom tuh sama orang Bani Israel. Memang itulah. Mereka jangankan melihat kita, orang muslim. Wong kafir itu Nasrani dianggap rendah sama Bani Israel itu Yahudi. Quran surah Al-Baqarah ayat berapa? 212. 212. Allahu Jalla wa ala mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lil ladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu. Jelas di sini ayatnya. Bu, jamaah masih di sini? Gimana ngaji kayak gini senang enggak? Ini kan belum hadis keduanya urung nih, urung. Kita masih membahas masalah dunia aja deh. Biar kita paham. Kok sampai udah ngaji ngejer dunia lorwati baper barang wong itu kok. Wes. Angel. Neng ngopo to Bu wis ngaji baper-baper antara dunia itu ngapain gitu loh. Ora dikei apa-apa. Ora dipuji apa-apa, rak soek, rak sobek. Oh, pokroa aja dijejek orang. Kan kita nggak pernah keroak wajah dijejek orang. Santai aja lah wis. Dunia ini terhina ini kok. Paham jamaah? Ya Solodin enak ngomong ya karena sudah belajar puluhan tahun. Ya nggak apa-apa ini kan. Ini perjalanan saya puluhan tahun makanya enak ngomongnya los ngono. Ya awal-awalnya dulu loro hati juga jamaah. Ya biyen ya loro hati barang itu. Ya biyen ngono to. Dinyek wong ora trimo aku. Tapi kalau sudah ngaji, tambah ilmunya, tambah pemahamannya, ya kan? Ngapain? Lihat jenengan ngantuk aja saya nggak loro hati kok. Bahkan tak konturu kok. Betul apa enggak? Biasa aja saya. Jenengan meturu itu. Ya, paham ini? Nggak apa-apa. Ngantuk saya suruh tidur. Itu membuktikan saya nggak loro hatinan, nggak baper saya. Enak mboten? Ngaji neng di, ustadznya boleh jamaknya turun yang di. Cuman kene kene. Oh no, ustadz juga galak, turut nih, ora usah. Biarin aja sampai nyenyak. Udah bubar semua dia kan tinggal sendiri di situ. Kita baca. Zuyyina lil ladzina kafarul hayatud dunya. Allah jadikan begitu indah bagi orang-orang kafir kehidupan dunia ini. Itu kalau terjemahan saya kalau di Kemenak pasti kehidupan dunia dijadikan indah dalam pandangan orang kafir kan begitu. Tapi kalau saya enggak, dijadikan bagi orang kafir itu, dijadikan indah bagi orang-orang kafir kehidupan dunia sama aja. Wa yaskharuna minal ladzina amanu, dan orang-orang kafir itu pasti mereka memandang orang beriman itu dengan pandangan yang rendah atau hina. Dan mereka menghina orang-orang beriman itu orang-orang kafir. Jadi jenengan itu jamaah masih di sini. Kan lucu. Sama-sama muslim ki sengit-sengitan. Sama-sama muslim itu kayak ele-elean, sengit-sengitan gitu ya. Yang satu mungkin saya katakan, yang satu tidak berormas misalnya. Yang satu itu berormas. Bu Muhammadiyah, Bu NU, entah Persis, entah apalah. Entah Al-Irsyad dan seterusnya. Yang satu enggak, itu kok ikut-ikutan ele-elean. Tapi sama wong kafir gandeng-gandengan. Angel. Wong itu kok? Angel. Angel sudah. Sama wong kafir mekroing. Ini ketemu, oh bro gimana bro? Sama yang cek, iya sih, sasis mobil kali. Sister. Sama wong muslimnya dewe, sama muslimanya karena mungkin beda kajian. Ya, beda ustadznya, beda kiainya. Selama dia tidak berbuat syirik, selama dia masih punya dalil yang bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa kita harus saling menghina, saya mau tanya. Apa alasannya menghina? Apa alasannya membenci? Saya mau tanya. Tapi sama orang kafir gandengan. Padahal orang kafir itu nggak pernah memandang kita itu bagus, saudara.
Hina nih Allah sendiri yang mengatakan kok. Loh kalau Allah yang mengatakan pasti maha benar enggak? Nek manusia saya ngomong akeh bohongnya jamaah. Makanya saya takut yang saya baca dalil-dalil terus dari awalnya dalil terus. Paham ini? Jelas ini. Lalu kata Allah Ta'ala apa? Walladzina taqaw fawqahum yawmal qiyamah. Namun atau dan bisa namun bisa dan bisa padahal alladzina taqaw dan orang-orang yang bertakwa betul kepada Allah itu fauqahum yaumal qiyamah. Mereka itu lebih mulia, lebih tinggi derajatnya besok daripada mereka di hari kiamat. Jadi kalau hari ini kita direndahkan mereka, santai aja lah wis. Gak dianggap santai aja. Tapi ujuk kemaki, sisu. Gue lebih rendah daripada gua ya nih. Sebelum mati dalam keadaan maksiat. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Kalau orang bertakwa itu ndak rumongso niku luwih apik kehidupan dunianya, ndak. Dan nggak kepedean sesuk merendahkan orang. Enggak, ini janji Allah sudah terima aja, jalan aja. Kita besok dari kiamat itu jauh lebih mulia. Dan Allah mengatakan, wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Dan Allah akan memberikan rizki kepada siapa yang dikendakinya bighairi hisab, unlimited, tanpa batas. Paham nggak di sini, Bu? Jamaah paham? Jadi kita lebih memilih mana nih? Dunia ini yang tidak sama sekali dihina, sama sekali tidak pernah dipuja dan dipuji Allah, atau kita memilih kehidupan akhirat? Harusnya, kalaupun dikasih dunia, dikasih minta secukupnya aja sudah. Kalau lebih itu pasti banyak fitnahnya. Itu jelas itu. Kayak saya mau berangkat itu rodok stres memang. Berangkat kajian itu stres. Kenapa? Pakaian mana lagi yang belum saya pakai? Ya beneran ini. Nah kemarin saya udah pakai ini. Itu kan saya pakai terus. Jangan sampai tonya nganggur tok neng lemari kayak pakaian jenengan akeh dulu. Ya. Ini kok ini yang pakai saya belum mengajar yang ini. Paham ini Bu? Karena apa? Takut nanti ada hisapnya di umul akhir. Sesuatu yang lebih itu pasti ada hisapnya. Paham? Sampai sini paham? Baik. Nah, kita udah selesai kita misalnya membicarakan dunia. Ya, kita sudah selesai membicarakan dunia misalkan. Baru kita masuk hadis ini. Walaupun sebenarnya dalil-dalil tentang dunia dalam Al-Quran itu masih banyak banget. Ya. Tentang masalah apa? Dunia. Banyak banget. Dan ini saya sudahi dulu tentang membahas masalah dunia di dalam Al-Quranul Karim. Kita langsung masuk hadis kedua ini. Yang sempat terjemahannya dibaca oleh Mbak Ani, moderator. Kalau ini sudah selesai, Bu? Sudah selesai ini? Nah, kita akan bahas hadis kedua. Qala mu'alif rahimahullahu ta'ala berkata Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani rahimahullahu ta'ala dan pensyarah kitab ini Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan Minhatul Alam nama kitabnya berkata an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala atasnya qala dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabdalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam apa kata Rasul ta'isa abdud dinar celakalah binasalah hinalah ta'isa hinalah abdud dinar hamba dinar hamba dinar. Tadi kalau dinar itu disebut dalam surat apa Ibu? Bu, tadi di antara ayat ini yang menyebut tadi tentang harta niku apa itu? Ayat yang mana? Yang mana? Hah? Enggak dong, Al Imran ayat 14 dong. Al Imran ayat 14 dong. Ini berarti hadis ini, hadis yang kita baca ini sebenarnya tafsir dari surah Al Imran ayat 14. Ini loh. Paham? Maka kenapa Qur'annya dulu saya ambil? Agar nanti kita tidak dikira menafsirkan hadis dengan Al-Quran. Yang benar Quran dengan hadis. Yang di sini aja ono yang sudah ngantuk pemenang yang ngisor ya. Contoh. Mudah-mudahan yang ngisor yang duduk di bawah itu semangat mengalahkan yang di atas. Lanjut. Baik, apa lanjut ngantuk Nabi berkata ta'isa abadud dinar. Celakalah, binasalah, hinalah, bisa begitu. Ya. Binasalah, celakalah, hinalah, abdud dinar, hamba dinar. Wad dirham, hamba dirham.
Apa itu dinar dan dirham? Itu fulus, Bapak Ibu. Jemaah. Masalah uang. Karena dinar itu emas, dirham itu perak. Paham? Dinar itu mata uang yang dari emas asalnya, kalau dirham itu dari perak. Kalau Qur'annya tadi surah apa tadi? Al-Imran ayat 14. Wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah. Harta kekayaan dari jenis emas dan perak, yaitu dinar dan dirham. Wal qatifah. Celakalah binasalah orang yang dia disebut hamba. Berarti dia memuja dan memuji siapa? Dinar. Kan itu kembali lagi, Bu. Memuja dinar, menyembah dirham, memuja-muji al-qatifah. Betul, qatifah itu kain yang terbaik di zaman Rasul, kain bludru nih, Bu. Sutra lah. Kain terbaik itu kan kain sutra. Jadi demikian. Nanti kita akan jelaskan. In u'tiya radiyah. Ketika diberi, jikalau diberi dia ridha, wa illam yu'ta lam yarda. Dan jikalau dia nggak diberi, dia nggak ridha. Jadi karakternya demikian. Nah, kita akan coba tafsirkan pelan-pelan. Ini saya hapus ya. Udah nih. Hanya ngaji yang nulis sendiri, ngapus sendiri ya, sama Salahuddin nih. Tenang, Mas. Ya toh? Yang dindi ibu-ibu ngaji masih pasti nulis dewe, ngapus dewe. Padahal dulu waktu SD SMP yang ngapus siapa? Murid itu. Yang kini guru jadi murid biar alhamdulillah. Tak burung kabeh pahalanya insyaallah. Kudune ini petugas penghapus kayaknya. Oh gitu. Padahal di sini ada yang lebih muda daripada saya kan? Ada, tapi nggak mau ngapus, biarin aja. Daripada maju-maju ya duduk di sini kan ada. Bion, bion. Kalau Eyang itu nggak usah, yang merasa muda aja ya. Baik, kita akan bahas hadis kedua. Baik. Di sana dijelaskan celakalah Ta'isa. Jadi hadis bunyi kalimat Ta'isa, binasalah atau celakalah. Celaka atau binasa. Kita akan bahas ini dulu. Kita akan bahas celaka atau sebelum kita membahas budak dunia tadi. Budak dunia sudah kita bahas. Sekarang celaka. Apa makna celaka di sini? Bah, berarti ada ancaman seseorang itu rugi serugi-ruginya. Fil hadisi kata Syekh Abdullah bin Shalih Fauzan, fil hadisi dhammit ta'liqi bid dunya. Di sini berisikan tentang celaan terhadap dunia. Nanti ya, kita akan bicara dulu tentang masalah ta'isanya. Kalau tadi masalah dunia jelas bahwasannya dunia ini disimpulkan dalam hadis ini adalah dunia yang diperebutkan manusia dan itu merupakan hinaan. Nah, sebelum kita bahas lebih dalam ya Bu, ini kita akan bahas celaka. Kalau Allah dan Nabi-Nya mengatakan celaka binasa, berarti Allah mendatangkan keburukan, kan begitu. Ya, berarti satu, Allah mendatangkan burukan. Bagi dunianya. Itu berarti celaka. Mendatangkan keburukan. Berarti keburukan itu sama sekali tidak diridhoi oleh Allah. Kan begitu. Jadi kalau keburukan Allah nggak ridho. Jadi kalau bicara keburukan berarti tidak ada ridho. Kedua, berarti ada ancaman kan siksa di hari kiamat. Di hari akhirat. Mendatangkan keburukan bagi dunianya. Dan yang kedua ancaman akan siksa di hari kiamat. Atau yang ketiga, bisa dikatakan, atau Allah tidak memberikan rahmat dan ampunannya. Allah tidak memberikan rahmat dan ampunannya. Itu yang dimaksud celaka. Kelihatan Mbak?
Silakan tulis dulu. Jadi kalau udah ada kalimat celaka dalam Al-Quran dan hadis, satu berarti Allah mendatangkan keburukan bagi dunianya. Allah nggak biarkan itu kebaikan datang. Paham ya Bu? Nauzubillah. Nah kalau kita hidup nggak didatangkan kebaikan, dibiarkan keburukan, jadi apa awake dhewe? Ibadahnya percuma nggak? Jadi Allah ketika dan nabinya ketika mengatakan ta'isa ada lagi wailun, kan ada kalimat itu wailul lil mutaffin, wailul wailul likulli humazatil lumazah misalnya gitu. Kalimat-kalimat wailun di sini itu maknanya adalah binasa, celaka dan seterusnya. Itu yang minimal tiga itu. Allah mendatangkan keburukan bagi dunianya, Allah berarti nggak kasih itu kebaikan. Jadi dibiarkan keburukan datang. Ancam, terus Allah akan mengancam siksa neraka bagi dirinya. Dan yang ketiga sama dengan Allah tidak memberikan rahmat dan ampunan. Nah, kalau demikian apa yang tersisa? Saya mau tanya jemaah. Buat apa kemudian kita ibadah capek-capek ternyata tidak dapat rahmat dan ampunan Allah? Paham sampai di sini jemaah? Nah, kemudian di sana Allah mengatakan abdud dinari wa adirhami wal qatifati. Itu kan sama seperti Ali Imran ayat 14 tadi. Budak dinar berarti memuja-memuji dinar, budak dirham memuja-memuji dirham, kan seakan-akan menghamba tuh. Berapa banyak orang yang hatinya tergadaikan dengan dunia, betul apa tidak? Sama yang duit duit kuwi ya Allah, kalau ketemu sama wong sugih blegedu terus jenenge pejabat ngono nggih, itu kayaknya enggak ustadnya teko biasa aja. Bahkan turu gitu. Hah? Lah ini gurunya ngajari dunia akhirat saya ngapik kok. Tapi sing teko ki kalau artis barang la haula wala quwata illa billah. Itu saya pernah tuh sama jamaah pas umroh kapan itu ya. Pas di pelataran Masjid Nabawi, ingat sekali saya. Jadi kita memang meeting point di situ, kumpul di situ karena kita mau pergi satu tempat gitu kan. Di sore kalau nggak salah. Terus ada celetuk salah seorang jamaah tuh ibu mbak ya seusia lah gitu ya. Ya 40-an gitu. Ya Allah Ustadz, ada Ustadz ini. Betul, saya bilang. Ini Ustadz lagi viral di TikTok. Biasa saja. Tapi Ustadz istighfar biasa saja. Saya itu kalau mau itu udah banyak tawaran loh jamaah Ustadz dimasuki TikTok nggak mau saya. Saya nggak mau. Nah, YouTube aja saya udah nggak saya nonaktifkan itu. IG sudah nonaktifkan semua. Buat apa sih? Padahal saya ini Ustadz viral loh Ustadz. Ah, biasa aja Mbak. Biasa aja. Bukan masalah saya guru nih. Ini kan rumah Allah itu. Ya biasa istighfar biasa aja. Nah, tapi kenceng biasa aja. Mau saya ngomong, aku ki gurumu loh lah ngono gitu. Tak tahan itu. Lagi kan dia belajar juga enggak sama Ustadz ini ya toh. Wong dia belajar sama saya bertahun-tahun. Masih bisanya memuja-memuji Ustadz Liane di depan gurunya kan angel. Wong eta kok. Oh ya angel kuwi. Ini kayak penyakit emak-emak gitu. Misalkan ya, ada Ustadz Syafiq Riza datang. Ustadz Syafiq, Ustadz Khalid. Padahal nggak pernah belajar sama dia. Ustadznya di depannya dibijarke. Foto ya Ustadz. Bukan cemburu. Kok malah cemburu? Biasa saja. Karena ketenaran itu fitnah. Itu bagian dari dunia. Ustadznya jealous. Aku ki foto jenengan rak seneng rak seneng. Jenengan foto saya itu pas di pondok saya itu. Ono yang minta foto sama saya itu cuma dua tok. Saya nggak mau tuh sama yang lainnya. Nih Ustadz foto sebentar ya. Tak kirain sama ibu. Ibu yang lain di crop sama dia foto dia sama saya. Wassalam itu. Wassalam itu saya delok ki ono wonge. Aku nggak tahu lali tapi saya wonge nang ndi. Maksud saya nggak gitu juga gitu loh. Bukan saya melarang, biasa saja. Saya seneng sama jenengan iku nek jenengan tuh ngaji tenanan. Paham? Tambah imannya, tambah amal soleh, tambah apik ngono. Bukan foto ustate dipajang sih sana. Paham? Ustaznya jealous. Oh, ora jealous aku. Oh, saya jealous sama saya. Tapi saya cemburu dengan dai yang lain itu sama-sama dai kok. Paham? Paham? Kalau sama Ustaz kan udah biasa. Oh, ngono ya. Berarti sama suaminya biasa gitu. La haula wala quwata illa billah. Itu coba perasaan suami gimana tuh Bu kalau jeneng foto namus suaminya astagfirullah kelakuan bojoku wes. Bukan masalah jealous-jealousan. Ini satu contoh.
tidak sadar memang kaum Hawa itu gampang ngefly hatinya. Kalau yang dia dilebihkan oleh Allah seseorang itu dari hartanya, dari jabatannya, dari popularitasnya, berapa banyak hati yang tergadai. Betul apa tidak? Sampai lupa dia tinggal di bumi, seakan-akan dia sudah berada di surga. Lali dek nen. Bahasa mudanya, itu kan bahasa perumpamaan ya. Lupa kalau dia ini bojone wong, lali dek nen. Ketemu, iya deket-deket. Paham? Itu loh di masjid Nabawi bilang istighfar biasa saja. Ustadz biasa saja istighfar. Fokus kita nih mau pergi. Terus ustadznya tekonya Pak ya, tak salam aja biasa dong. Saya juga nggak kenal. Saya juga nggak kenal. Ya karena dia muslim nyalamin saya salamin. Waalaikumsalam. Saya juga nggak kenal. Jadi saya nggak mau kepo siapa namanya. Saya nggak mau. Gitu ya. Bukan berarti jelas bukan masalahnya. Biasa saja Bu. Wong Ustaz Syafiq berulang kali datang ke Semarang, ya ketemu salam speaker-speaker. Assalamualaikum waalaikumsalam. Ahlan usahlan Ustaz. Masih ingat? Iya lah, udah biasa. Jumpa Ustaz Khalid Basanama. Dulu waktu di Tanah Suci terakhir itu saya di Dartohin Terkon itu. Kita ketemu di masjidnya itu. Masjid Dartohin. Kita sholat di sana. Ketemu. Biasa aja gitu loh. Ustaz, sehat, gimana Ustaz? Kapan lagi ke Semarang? Udah, enggak. Ustaz, foto ya. Biasa aja gitu. Paham ya Bu? Ustaz-ustaz itu yang benar juga tuh hatinya biasa aja sebenarnya. Yang bikin hati melayang itu karena perlakuan jamaahnya. Ya coba kalau bukan saya minta Anda semua itu ngaulo sama saya ya enggak gitu ya. Paham maksudnya? Tapi bedakan sikap kita kalau datang orang kaya, pejabat. Berapa banyak hati kita yang tergadai dengan orang kaya dan pejabat? Betul apa enggak? Enggak, ustadznya datang, ustadz tuh. Oh, ngono misalkan. Lah padahal yang ngajari jenengan ilmu itu coba. Kalau saya ini antara pejabat dengan kiai saya atau guru, saya milih kiai saya, guru saya. Ini biasa aja. Enggak Pak. Ketemu kiai saya cium tangan. Saya cium tuh saya peluk. Minta doanya. Itu kalau guru saya. Lah ini kan dia bukan siapa-siapa. Pejabat itu hanya berapa periode sih Bu? 2 periode paling lama. Tapi kita murid dengan guru tuh hubungannya sampai akhirat. Nasabnya nggak akan terputus kalau ustadznya itu kecuali ustadznya nggak redo ya terputus itu sudah. Nasabnya terputus sudah. Hubungannya terputus. Paham ini Bu? Jadi kalau sama pejabat orang itu biasa aja, apalagi sama artis. Artis apa? Popcorn, drakor ngono. Lah haula wala quwata. Sampai bibir sampai keriting-keriting ngono. Ngono. Astagfirullahalazim. Saya nggak bilang jenengan loh. Saya kalau ngomong ini berarti sifatnya general. Semua manusia, paham ini? Betul apa enggak? Bu, saya nggak bilang jenengan loh ini. Kalau yang tersindir, alhamdulillah itu hidayah berarti. Saya bicara secara umum. Berapa orang yang hatinya tergadai dengan pejabat? Betul apa tidak? Bukan berarti kita merendahkan pejabat atau pimpinan negara. Harusnya sikap kita dengan alim ulama itu jauh lebih utama sikap kita ta'zim sama mereka dibandingkan mereka ini. Yang belum ada kontribusi sama sekali buat kebaikan dunia akhirat kita. Kenapa sikap kita ini nggak pas? Nah itu tercela nanti jadinya. Maka di poin yang kedua tadi kan amba dinar, amba dirham, hamba pakaian yang bagus, yang branded gitu. Berapa orang sih ketika mereka berjalan di luar sana selalu ingin show off dirinya, excited dirinya. Lalu kalau berjalan di samping orang lain yang juga dia lihat itu branded, diliatin barangnya. Lihat juga sepatunya, lihat jam tangannya, gitu. Didelok tasnya. Oh, cukup tahu. Ngono. Capek banget hidup liatin apa yang dimiliki orang lain. Capek banget apa yang dimiliki orang lain. Capek. Wong itu tidak pernah Allah Ta'ala puji kok. Bahkan Allah mengatakan binasalah, celakalah. Berarti ini apa? Ini disebut kata para ulama Zammut ta'liqu bid dunia, zammut ta'liqi bid dunia. Ini namanya adalah celaan terhadap dunia. Berarti hadis ini berisikan Allah mencela dunia. Ya. Laka binasalah tadi kalau lanjutan hadisnya ya. Yani hamba apa tadi? Hamba dinar. Kan gitu kan? Hamba dinar, hamba dirham dan kain sutra atau bludru itu. Bludru itu apa, Bu? Bukan ya? Pokoknya sutra itu lah yang saya larang sutra tuh. Khotifah itu sutra.
Berarti disebut hamba dunia ini. Dalam hadis ini kan diwakilkan dunia itu dengan dinar, dirham, dan kain sutra. Berapa banyak orang yang memang senang tuh punya barang branded. Bener nggak, Bu? Senang nggak kalau dikasih sama Allah? Beli nggak? Ya, dipakai nggak apa-apa kan sudah katakan. Tapi dipakai untuk ibadah begitu. Benar, Mbak? Oh, boleh, boleh. Ya, via Manila ada yang meninggal. Baru aja, Mbak. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu. Via Manila ya. Nah, ini Mbak Ani pergi, tuan rumah pergi, jadi aku tinggal tuan rumah sendiri di sini. Nanti jenengan pulang tak tak sambut dengan pulang. Paham ini? Nah, lah celakalah binasalah hamba dinar dirham kain sutra hamba dunia namanya budak dunia. Paham ini ya? Bahkan yang ketiga ini kan poin pertamanya. Ini kedua. Ketiganya, redo kalau dia itu diberi dan dia nggak redo jikalau dia itu nggak diberi. Maksudnya apa? Senang dia. Redo di sini adalah maknanya bahagia. Bahagia jika dia diberi. Jika dia diberi. Diberi apa tadi? Dunia tadi ya. Dunia yang diinginkan. Betul nggak? Kita kalau dikasih dunia diinginkan senang nggak? Ridho dia bagi jika diberi. Keempat, marah dia. Tidak ridho itu berarti tidak suka. Tidak suka atau benci jika tidak diberi. Kan isi hadis itu, isi hadis yang kita pelajari ada 4 poin sebenarnya. Ada 4 poin ini. Dan nyun sewu, wis ngaku wae. Karakter kita memang kayak gitu. Betul nggak? Betul nggak? Apalagi kita ini berharap sama manusia yang selama ini memberi itu kepada kita. Oh, senangnya bukan main. Paham nggak maksud saya? Kita kepengen dunianya tuh misalnya apalah, entah harta, entah itu uang, entah itu rumah, entah itu pakaian. Kita berharap dari dia, tapi nggak dikasih itu. Kecewanya bukan main. Masih di sini, Bu? Masih di sini? Baik. Maka jamaah yang melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan masalah ini, saya kemudian mencari lagi hadis Nabi tentang masalah dunia. Ya. Lalu saya buka-buka di dalam kitab yang saya temukan ini, di dalam kumpulan kitab-kitab hadis Kutubut Tis'ah namanya. Atau kitab yang membicarakan banyak hadis di sini. Di sana dijelaskan banyak sekali tentang masalah dunia. Misalnya kita ambil aja hadis ini misalnya. Dari jalur banyak ini ya. Ibu-ibu udah selesai belum nih dalilnya? Sudah tulis, sudah selesai. Berarti kan hadis ini berisikan 4 poin ya, ini dulu. Dan ini kita banget semua nggak? Dikasih redo, nggak dikasih kita nggak redo. Kita banget nggak ini? Nggak banget. Kita banget nggak? Nah, tapi ternyata bukan hanya isi hadis ini merupakan kesimpulannya, kan isi hadis ini adalah celaan hinaan ya. Jadi kan keempat poin ini merupakan apa? Celaan atau hinaan Allah terhadap dunia dan hambanya. Apa itu? Budaknya. Intinya kan begitu. Paham ya? Kalau memang Allah saja menghina, Allah saja itu dan nabinya itu mencela, lah kenapa kita ini masih terus saja berada di dalam hal itu? Maka saya akan tutup kajian ini dengan satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mudah-mudahan jadi sangu buat saya khususnya dan buat jamaah sekalian. Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi bersabda, "Inna dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa dzikrallahi aw 'aliman aw muta'alliman."
Nabi bersabda dalam hadis yang diriwayatkan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Bu, dah hadis yang diriwayatkan oleh siapa? Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, apa kata Nabi? Inna dunya mal'unah. Sesungguhnya dunia ini dilaknat oleh Allah. Dunia itu adalah makhluk yang dilaknat oleh Allah. Wa mal'unun ma fiha, dan dilaknat apa saja yang ada di dalamnya. Nauzubillah, subhanallah. Berarti Allah tuh menghina dunia ini dan menghina apa saja yang berada di dalamnya. Berarti kan jelas hadis yang kedua ini yang kita pelajari ini dalam bab Zuhd dan Wara' ini, Bu. Itu kan adalah celaan dunia kepada Allah, celaan Allah kepada dunia dan lebih cenderung kepada hambanya, budaknya. Paham? Padahal dalam hadis yang lainnya Allah mengatakan dalam hadis Bukhari ini, hadis riwayat Imam sahabat Abu Hurairah ini adalah Allah mengatakan dunia ini dilaknat dan terlaknat apa-apa yang berada di dalamnya. Illa, melainkan. Nah, berarti di dunia ini ada yang tidak dihina sama Allah. Ini sudah. Jadi di dunia ini ada yang tidak dihina. Tidak dilaknat. Bukan hanya dihina ya Bu. Bahkan tidak dilaknat. Hanya 3 yang tidak dilaknat di sini. Selebihnya kondisinya terhina dan terlaknat. Apa 3? Illa zikrullah, kecuali illa zikrallahi wa malah, atau itu aja kita ambil sini hadis dari sahabat Abu Hurairah. Itu ya Bu, tulisnya gini. Allah mengatakan dunia dilaknat gitu ya. Dan dilaknat apa-apa yang berada di dalamnya. Udah ditulis Bu. Dunia itu dilaknat. Dan laknat apa yang berada di dalamnya. Apa saja yang ada di dalamnya. Kecuali. Nah, kecualinya ada 3 Bu. Kecuali. 3. Zikra illa zikrallah. 1. Kecuali orang-orang yang zikrallah. Zikir kepada Allah. Zikir. Zikrullah, zikir kepada Allah. Zikir kepada Allah bukan hanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Bukan itu Bu ya. Bukan hanya zikir pagi sore, tapi zikir kepada Allah ini adalah makna dari mewakil dari beribadah, ibadah. Ibadah yang disyariatkan. Jadi zikir kepada Allah adalah ibadah-ibadah yang kita kerjakan yang disyariatkan. Itu namanya zikir. Kita bakti sama orang tua, zikir enggak itu namanya? Kita seorang istri bakti sama suaminya, zikir enggak itu namanya? Seorang guru ngajari murid, zikrullah enggak itu namanya? Murid kepada gurunya belajar, zikrullah enggak? Muridnya tidur, hilang zikrullahnya itu. Mau ngeta kok? Wis mulai. Wis mulai. Astagfirullah. Wis mulai. Endi wong mulai. Endi wonge wong endi. Tapi Mbak Ani ora turus. Wis. Wong Mbak Ani udah pulang itu berarti buat Mbak Ani aja nyatat saka mau. Au aliman iso-isone itu. Wis mulai gitu. Aliman, orang yang alim. Orang yang alim itu berarti seorang yang memiliki ilmu. Orang yang alim itu orang yang memiliki seorang yang memiliki ilmu dan mengajarkannya. Orang yang alim. Jadi hanya 3 Bu yang tidak dilaknat, tidak dihina di muka bumi ini. Zikrullah. Makanya untuk itu kan saya udah berulang kali ya Bu, tolong zikir pagi sorenya Bu yo. Jangan sampai lupa. Kalau jangan lupa nanti dikodong nggak apa-apa. Tapi kodonya jangan tiap hari kodo terus. Ya mungkin jenengan sibuk banget ya Bu ya. Subuh itu sudah sibuk, ya masak, nyuci, ngepel, ngurusi anak, ngurusi bojo. Belum lagi nanti jenengan perawatan diri ya toh. Casting, pemotretan, take video barang. Wong itu kok. Kok. Orang yang alim.
Orang yang alim, seorang yang memiliki ilmu dan mengajarkannya, itu kondisi yang tidak terlaknat. Yang ketiga, au muta'alliman, atau orang yang menuntut ilmu seperti kita ini. Ya, alhamdulillah. Au muta'alliman, atau orang yang muta'alliman. Muta'alliman itu orang yang menuntut ilmu. Menuntut menuntut ilmu. Orang yang senantiasa belajar. Tuh, bahasa kita apa? Santri, wis. Santri sampai mati kita insyaallah. Amin Allahumma amin. Hanya tiga kondisi ini, Bu. Jadi kalau kondisi kita pas di sini itu kondisi yang disukai sama Allah. Pas neng omah tergantung. Bu, jenengan di rumah ngapain? TikTokan, wassalam. Wong itu kok neng omah ghibah barang. Masih mending Bu tidur, Bu, daripada ghibah. Tapi tidur sepanjang hari, wassalam. Suaminya nesu. Apa kata jawaban istrinya? Saya dapat ilmu dari Ustadz Solahuddin. Lebih baik tidur daripada melek tapi ghibah. Tapi kan ngawur. Maksudnya kalau dipilih antara ghibah dengan tidur, milih tidur tapi jangan tidur terus. Paham ya, Bu? Ya. Tapi memang ulama gitu, Bu, daripada kita masih mending tidur. Tapi jangan sampai di rumah. Ini dalil. Ini faedah kajian hari Sabtu. Daripada ghibah nonton drakor, lebih baik saya tidur. Rumahnya berantakan. Makan siangnya urung teko. Ngelang-ngelang. Ya, Bu, paham ya? Jadi dunia ini dilaknat kecuali kondisi ini. Lah tinggal kita pilih, kita mau yang mana nih? Kalau kita mau ta'aliman, orang menuntut ilmu, ya sudah kita wujudkan. Kita amalkan ilmunya. Paham? Terus saja mengamalkan. Jenengan punya ilmu qiraati misalnya. Ya ajari itu qiraatinya. Itu kondisi yang tidak dilaknat. Paham ya, Bu? Catatan ini di murojaah lagi tekan ngomong kalau sempat. Ustadznya sengaja telat witak yang mobil. Tadi memang jalannya rame tapi sengaja saya agak pelan-pelan. Belum duduk ngebut supaya Pak kasih kesempatan belajar. Tekan kini yo lali barang. Enggak kan? Enggak teko wong itu. Enggak wong rak caket otat. Paham ini? Bu paham? Nah, inilah kondisi hamba dunia atau budak dunia yang tidak dilaknat, tidak dihina, tidak dibenci, ya ini. Kita tinggal pilih mana, Bu. Ya sudah, ini aja kondisi hidup kita sudah. Makanya yang paling benar itu niatin, tekadin, ya Allah, saya ingin menjadi penuntut ilmu sampai mati ya Rabb. Harus menuntut ilmu, dimurojaah, diamalkan, diajak itu keluarganya. Udah itu aja. Itu kita udah nggak sempat Bu ngurusi wong liyane enggak. Paham Ibu? Termasuk Ibu, kalau kita memang mengamalkan ilmu, kudune hari ini kepedulian kita, harusnya hari ini kepedulian kita kepada sesama muslim itu lebih besar. Kecintaan kita harus bertambah besar. Semua muslim di negeri yang kita cintai ini dan juga mungkin adalah saudara-saudara kita yang berada di negeri Syam. Yakni di Bilad di Syam itu, di Palestina khususnya. Harusnya perhatian kita lebih besar ke sana saat ini. Ya Bu ya. Tapi saya yakin Ibu, Allah itu yang menjaga masjidnya. Tapi kita harus usaha. Karena kalau kita diem aja, kita pun akan ditanya besok di yaumul akhir. Kalau jenengan nggak bisa menyumbangsikan harta jenengan, minimal dengan doa aja. Doakan kaum muslimin yang berada di sana. Paham ya? Sampai di sini paham? Baik. Dia ada seruan. Nanti tolong bagi kaum muslimin yang ayah jamaah yang memang ada kelebihan harta, ketang 2000, 1000, wis rono meneh 100 itu isi kota infak untuk Palestina ya. 1000 boleh, 2000 puluh, enggak harus banyak-banyak. Yang penting jenengan ikhlas. Jangan naruh 5 juta langsung videonya main. Wis angel angel. Biar usah kayak ngono. Hah? Di video sih, Mbak, video Mbak, tolong Mbak, 5 juta loh, 5 juta. 5 juta musite. 2 juta waira usah, biasa aja ya. Mau ngasih berapapun, yang penting niatnya karena Allah, Allah Maha tahu. Ngaten nggih Ibu? Ngaten nggih? Nah, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Hadza wallahu taala alam.
Barakallahu fikum jami'an. Kalau dia mau bertanya silakan, kalau tidak saya pulang gasik. Ada Allah taala. Silakan kalau dia mau bertanya. Kita dalam mencari nafkah bersungguh-sungguh, apakah kita termasuk orang yang butuhnya, Tad? Barakallahu fikum. Ada pertanyaan kalau kita menjemput rizki dunia bekerja untuk nyari nafkah ya, menjemput rizki Allah, apakah termasuk dunia? Tergantung niatnya. Kalau ditanya itu tergantung niatnya masing-masing. Karena ketika bekerja pun itu diperintahkan Nabi kita harus itkon. Itkon itu apa? Harus profesional. Jadi kerja dunia pun harus profesional, tanggung jawab. Gitu ya Bu, jangan khianat. Karena profesional itu nggak mungkin bohong, nggak mungkin khianat. Pasti di tepat janji, nggak mungkin ingkar janji. Dan Allah tuh suka dengan orang yang bermujahadah, Ibu. Dalam segala mujahadah itu sungguh-sungguh. Dalam urusan tanggung jawab. Kan jelas itu Ibu. Sampai ada satu hadis di dalam kitab Riyadus Solihin, seingat saya itu. Bab nafkah ya. Bab nafkah itu. Bagaimana nanti dijelaskan di dalam hadis itu. Allah memberi perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya buat keluarganya. Itu lebih baik dan lebih dicintai Allah dibandingkan dia mendermakan hartanya buat yang lain. Tapi jangan salah paham di sini. Akhirnya nanti dia keluarganya lebih utama dibandingkan kaum muslimin yang lain. Bu, masih di sini, Bu. Saya misalkan adalah hadis Nabi SAW berikut ini, didengarin. Nabi bersabda dalam hadis tersebut, ya. Ini ada dua hadis, yang satu dari satu Abu Hurairah, yang satu dari Abu Abdullah. Atau disebut Abdurrahman Ats-Tsauban. Kita baca dari Abu Hurairah aja. Nabi mengatakan dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin wa dinarun anfaqtahu tasadaqta bihi ala miskinin. Dinar atau uang yang dinafkahkan buat di jalan Allah. Berarti yang mendermakan hartanya buat fisabilillah. Berjihad di jalan Allah. Seperti di Palestina itu kita bantu mereka. Misalnya, paham ya Bu? Atau misalnya fisabilillah ini adalah menyumbangsikan hartanya buat mereka yang mendakwahkan Islam ini. Islam yang lurus, paham ya Bu? Ya, jangan bengkok-bengkok. Paham maksudnya? Wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin. Dinar atau uang yang dia infakkan untuk membebaskan budak, misalnya begitu. Dan di Indonesia nggak ada budak. Wa dinarun tasaddaqta ala miskinin. Uang yang disedekahkan untuk fakir miskin. Lalu yang keempat, nafkah keempat, wa dinarun anfaqtahu ala ahlika. Dan dinar atau uang yang dia nafkahkan buat keluarganya. Apa kata Nabi? A'dhamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlika. Dan yang paling agung pahalanya, paling besar pahalanya adalah nafkah yang diberikan buat keluarganya. Karena wajib. Paham? Paham Bu? Yang tiga di atas itu sunnah. Jadi ketika misalnya tadi Bu bertanya, Ustadz apakah ada seorang suami menjemur rizki buat anak istrinya termasuk hamba dunia? Ya enggak. Justru itu adalah nafkah yang paling agung di sisi Allah Ta'ala. Karena wajib. Maka nanti ada dalam hadis Nabi yang lainnya alaihi salatu wassalam. Jelas di dalam kitab yang sama. Ya. Ya, Nabi mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Mas'ud. Abi Mas'ud al-Badri. Muttafaqun alaihi disahkan oleh Bukhari Muslim. Nabi mengatakan. Idza anfaqar rajulu ala ahli nafaqatan yahtasuha fiha fahiya lahu sadaqatun. Apabila seorang laki-laki dia menjemput rizki oleh Allah, menafkahi keluarganya, maka nafkahnya di sisi Allah dihitung sebagai sodakoh. Maka dalam hadis yang lainnya, satu suapan yang dihantarkan seorang suami ke mulut istrinya, itu adalah satu sodakoh. Suapan loh. Maksudnya bukan suami nyuapin istri doang ya. Kalau saat ini memang benar, ya, istri saya itu kan lagi nyusui gitu kan. Dia susah itu makan, dia tak dulangin Bu tiap pagi ya. Kalau memang tak dulangin, minimal sekali tak benar tak dulangin, beneran tak dulangin loh Bu. Karena saya mengamalkan hadis Nabi dan membantu istri. Lah gimana dia? Mau makan anaknya minta mimi. Lah terus dia ngeleh tau Bu. Dia tak dulangin. Ini saya lo ya. Ojo samakan dengan suami jenengan. Suamiku enggak Ustadz. Iya. Masing-masing laki-laki beda tuh Bu. Kok enggak romantis? Jangan samakan dengan gurunya ya beda tuh ya. Paham? Itu dulangi tenan. Itu satu sodako yang dimasukkan ke dalam mulut. Bayangkan. Jadi mana hadis itu bukan hanya bentuk-bentuk beneran menyuapin istri. Jadi berapapun suap yang telah masuk ke dalam mulutnya ibu-ibu. Itu baru istri ya lo ya. Dia makan, dia minum itu satu sodako lo. Dari awal nikah sama jenengan. Berapa sudah banyak makanan yang masuk ke mulut jenengan. Itu baru nasi yang jenengan nyemil gue.
Ono ora? Wong teko makan kacang masuk siji lho. Nah, itu. Pokoknya yang masuk ke dalam mulut itu dihitung satu sedekah. Cemilan jenengan gorengan itu loh. Misalkan. Itu ya satu sedekah dihitung. Coba ada berapa banyak. Jadi ketika seorang suami bersungguh-sungguh jemput rezeki, nafkahi istrinya, apalagi anaknya, berarti itu sedekah dan itu nafkah yang paling wajib dan paling besar di sisi Allah. Berarti apa kata mazhaban dunia? Tidak. Hanya saja jangan berlebihan. Yakni berlebihan apa? Pokoknya keluarga saya harus dikasih makanan tempat-tempat yang prestis. Misalnya gitu. Ya saya sih nggak melarang kalau memang mampu. Tapi ya jangan di situ mulu gitu ya. Paham ya? Di Semarang kan ada tempat restoran memang yang kelasnya high class ya. Ya kalau saya diajak karena itu keluarga saya, bukan saya Bu. Saya punya keluarga di Semarang ini memang wong sugih lah. Mau gimana? Diajak di restoran itu ya saya mau lah. Tapi saya ke situ mikir-mikir Bu. Kalau makan 200.000 satu orang tok kan larang. Tapi dia milik, mau gimana? Dia kan nggak apa-apa, Bu. Kalau orang aja makan sekali makan 500.000, kayak 600.000 itu biasa bagi dia satu orang loh. Wong dia ono duitnya kok. Tapi kalau kita ini jadinya kermasu, kere macak suge, paham? Orang tekan, nyun sewu ini kan contoh. Kita nggak mampu tapi gaya tekan kono. Dieling-eling malah kermasu. Oh jadet status lo ya. Kermasu, kere macak suge lo ya. Ya enggak maksudnya kalau kita nggak mampu ya udah hidup di level itu aja gitu loh maksud saya. Paham ini? Nggak usah terlalu dipaksakan. Habis ini mengerti? Dalam? Oh iya, ini di mana-mana sudah. Paham ya? Kalau sumaker aja nggak boleh, suge macak kere yang nggak boleh. Apa meneh kermasu kere macak suge. Itu lebih nggak bu? Paham sampai di sini? Nah, jadi gitu ya Bu. Maksudnya kalau memang suami udah kerja keras, kehidupan yang cukup aja buat keluarga. Kalau dikasih Allah Ta'ala lebih, ya jangan sampai kelebihan itu menjadi kita merendahkan orang lain. Kata hada wallahu ta'ala alam. Silakan yang lain. Oh, kalau itu salah. Kalau dia gara-gara jemput rizki atau kerja nafkahi sampai lupa sholat, itu tercela berarti. Dia itu hamba dunia berarti. Sampai sholatnya keteteran, 10 menit lagi sholat asar. Ya. Iya, sampai 10 menit lagi sholat asar baru sholat duhur. 5 menit lagi sholat maghrib baru sholat asar. Ini akeh. Sholat isyaknya mepet subuh. Ini banyak itu. Nah, alasannya supaya sekalian sholat malam ora ki keset tak ngono gitu. Supaya sholat malamnya sholat isya sama sholat kan ada kayak gitu. Itu keset itu. Saya katakan, lah ngapain sholatnya barengin sholat isya barengin sholat malam? Saya mau tanya ngapain? Apa ada apa ada jaminan kalau kita ini nggak kebablasan? Saya udah kebiasaan Ustadz bangun jam 2 sekaligus sholat isya. Sholat di awal waktu itu jauh lebih utama. Paham nih? Paham ya? Itu. Jangan terbiasa ya Bu. Nanti sholat isyanya dimolor-molor sampai menjelang subuh. Yang sudah banyak akhirnya nggak sholat isya. Alasan itu saya terbangun pas subuh nanti isyanya saya qadha Ustadz. Nggak bisa. Qadha isyamu itu batal di waktu subuh. Kenapa? Karena kamu yang sengaja menunda. Wong isya itu panjang waktunya kok. Sampai 10 jam loh Bu. 9 jam itu normatif. Dari isya menuju subuh itu 9 jam jaraknya. Loh alasannya apa dia? Nonton, guyon-guyon, dagel, itu dolan barang. Sisanya ditinggalin. Nauzubillah. Bu, saya rasa udah Bu ya. Karena Alhamdulillah ini. Jenengan berarti ini jelas. Jelas nopo belas. Jelas belas. Ngono. Nah, ini ya. Karena ini terang. Ya, jelas alhamdulillah gitu nggak Bu ya. Semoga bermanfaat. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin wal akhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.